kuis barisan dan deret di sini. Selanjutnya itu otomatis kuisnya di bawah ini berganti. Ini berganti itunya, nama formulirnya. Nah, di sini deskripsi formulir berarti ini penjelasan dari kuis apa ini? Barisan dan deret adalah mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Barisan dan deret adalah sedikit penjelasan tentang masalah kuis ini. Ini bisa beberapa paragraf di bawah ya dibuat. Nah, selanjutnya untuk membuat pertanyaan yang baru, kita tinggal buat di sini saja. Klik di bawah. Misalnya kita membuat soal pertanyaan. Nah, di sini kita buat di sini soalnya. Soalnya misalnya kalau untuk matematika ya 24 ditambah 5 misalnya. Sama dengan. Nah, maka di sini kita sekarang tinggal membuat jawabannya saja. Membuat jawabannya, di sini ada pilihan ganda, ada paragraf, nah ada jawaban singkat. Nah, mungkin dulu sebelum kita buat ke soal, maaf saya lupa, mungkin di sini nama dulu kita buat ya, nama lengkap siswa. Jadi kalau nama lengkap siswa, nah berarti otomatis dia jawaban singkat yang kita klik di sini. Nah, di sini jawaban singkat. Kalau paragraf berarti panjang. Kalau jawaban singkat kan cuma nama. Nah, selanjutnya ini wajib diisi. Kita centang wajib diisi karena memang nama wajib dalam pengumpulan kuis ya. Kalau tidak pakai nama kita tidak tahu itu kuisnya dari siapa. Selanjutnya kita buka barisan yang baru, nama kelas sini. Kelas. Berarti di sini kalau kelas biasanya jawaban singkat ya. Biasanya jawaban singkat, isian singkat. Oke, di sini juga kita wajib mengisinya. Seandainya kita mau menghapus, berarti kita ketik hapus ini. Ini merupakan kita, berarti ganda. Berarti di atasnya kelas, di bawah nanti di sini kita tambahkan lagi pertanyaan yang ada di bawah. Mungkin langsung ke pertanyaan inti ya. Pertanyaan inti misalnya soal nomor 1. Soal nomor 1 itu misalnya 24 ditambah 5 misalnya. 24 ditambah 5 sama dengan 24 tambah 5 sama dengan itu misalnya pertanyaannya. Nah, di sini terserah Bapak Ibu apakah mau pilihan ganda, kontak centang juga bisa, drop down juga bisa. Nah, kita biasanya pilihan ganda ya kalau untuk kuis. Nah, pilihan ganda, kita klik pilihan ganda di sini. Selanjutnya kita sisipkan pilihan jawabannya. Misalnya di sini 29. Misalnya di sini untuk pilihan yang A ya. Misalnya A, kita buat di sini A. Nah, di sini juga sudah muncul tampil tambahkan semua. Nah, langsung diklik tambahkan semua langsung dia nampak seperti itu. 24 tambah 5 itu 29. Misalnya itu jawabannya A ya. Selanjutnya misalnya ini 30 misalnya di bawah 31 kedua. Misalnya Enggak macet. Macet ya Pak ya? Di sini sudah berubah. Oke, sudah. Nah, sudah. Berarti sinyalnya kali ya. Nah, selanjutnya itu sudah bentuk pilihannya A, B, C, D. Kalau misalnya pilihan gandanya sampai E, tinggal ditambahkan aja, diklik tambahkan lainnya. Nah, itu. Nanti kita tinggal klik saja berapa ini hasilnya. Di sini E. Maaf ya Bapak Ibu, sedikit macet memang. Nah, kita anggap di sini cuma sampai D. Ini wajib diisi, kita klik wajib isi. Selanjutnya, soal yang nomor 2. Misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan di dalam soal kita itu sebuah gambar. Nah, boleh kita tambahkan gambar di sini. Tambahkan gambar, misalnya
tambahkan gambar, boleh kita unggah dari file komputer kita atau dari kamera atau melalui foto yang ada di di kamera di laptop kita atau di Google Drive kita juga nggak masalah atau di Google penelusuran gambar. Mungkin penelusuran gambar ini berarti kita cari di sini. Misalnya gambar adat, baju adat. Misalnya baju adat Jambi. Untuk biasanya yang SD misalnya. Kalau kita mau menyisipkan gambar. Misalnya kita cari ini ya. Ini baju adat Jambi yang keluar baju orang Jawa ini. Nah, misalnya ini aja. Jadi kita sisipkan. Nah, berarti nanti di Google Form kita, nah terpampang di sini, ada gambarnya. Nah, judul gambarnya mungkin perhatikanlah gambar di bawah ini. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Nah, mungkin itu judulnya. Selanjutnya, nah, perhatikanlah gambar di bawah ini. Mungkin itu judul gambarnya. Terus pertanyaannya di sini, Bapak Ibu. Nah, gambar di atas merupakan baju daerah mana? Lagi kita klik pilihan ganda atau kotak centang juga nggak masalah Bapak Ibu. Yang bedanya adalah kalau pilihan ganda itu bulat, kalau kotak centang ya centang. Pakai A, B, C, D otomatisnya gitu. Nah, misalnya lagi B. Dan juga kalau kotak centang bisa lebih dari 2 siswanya menjawab. Kalau pilihan ganda berarti cuma 1 ya Bapak Ibu. Kalau kotak centang boleh dari 1. Tetapi kalau kuis bagusnya memang pilihan ganda. Tetapi kalau kita minta siswanya untuk menjawab lebih dari 1, kita memakai kotak centang. Itu biasanya. Nah, selanjutnya kita juga bisa di sini menyisipkan video. Ini kita ringkas saja ya Bapak Ibu. Kita tambahkan video. Misalnya video dari YouTube. Misalnya kita mau melihat Raja Ampat. Nah, ini living Raja. Kita pilih. Nah, nanti di sini di bawah sudah terlihat ini video Raja Ampat. Nanti siswanya saat menge-share, saat membuka form ini, maka nanti siswanya bisa langsung ke video ini, nontonnya di YouTube. Nah, perhatikan video di bawah ini. Nanti pertanyaannya kita klik lagi tambahnya di sini. Nah, itu untuk Itu untuk form Bapak Ibu. Nah, ini kita wajib isi. Nanti pertanyaannya terserah kita mau memberi pertanyaan apa. Seandainya Bapak Ibu mau memberikan kepada siswanya pertanyaannya esai, berarti di sini dibuat paragraf. Berarti jawabannya nanti pertanyaannya. Misalnya pertanyaannya video di atas, di manakah lokasi video di atas misalnya. Mungkin Bapak Ibu pengen jawabannya panjang, berarti kita menggunakan paragraf tadi, paragraf ininya. Paragraf pilihan kita. Nah, nanti bisa kita menjawabnya dalam jawaban yang cukup panjang. Kelebihan dari Google Formulir ini Bapak Ibu bisa kita lihat bahwasanya kita bisa membuat kunci jawaban. Jadi kita tidak perlu lagi
memeriksa, tetapi dia otomatis nilainya ada. Nah, itu kalau untuk pilihan ganda. Kalau seandainya jawabannya esai, berarti kita harus baca dulu. Nah, tapi kalau dan kita harus kasih skornya berapa. Tapi kalau dia pilihan ganda, kita bisa dengan otomatis itu membuat dengan otomatis kita tahu berapa nilainya. Caranya adalah setelan, kita klik setelan, jadikan ini sebagai kuis. Nah, ini kita centang. Aktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Nah, ini ada poinnya Bapak Ibu. Kalau jadikan dia sebagai kuis, otomatis ini poinnya ini otomatis teraktifkan. Nah, selanjutnya nilai poin pertanyaan default ini artinya adalah poin maksimal yang kita akan buat, misalnya 100 ya. Nah, jawaban dikumpulkan. Nah, ini kalau kita nanti maunya siswanya mengumpulkan alamat email, berarti ini otomatis, misalnya kita mau mengumpulkan alamat email siswa, dari akun mana dia akan mengirimnya, nanti kita tinggal aktifkan saja. Nah, ini perlu login. Nah, ini batasi penggunaan di organisasi terpercaya. Nah, maksudnya ini adalah ini yang memakai formnya khusus untuk yang belajar ID. Nah, kalau kita tidak, kalau kita apa namanya mengaktifkannya, berarti yang hanya terdaftar, yang hanya memakai akun belajar ID aja yang bisa untuk mengirim kuis ini, sama dengan daftar hadir kemarin. Tetapi kalau ketika kita tidak aktifkan, batasi untuk pengguna di Kementerian, semua orang bisa, akun umum pun bisa untuk menjawab formulir ini. Nah, begitu saja. Nah, selanjutnya, jika kita ingin apa namanya, kita balik ke pertanyaan tadi, kita mau memberi poin di masing-masing pertanyaan kita. Nah, ini 0 poin. Nampaknya ada peserta yang tidak bisa melihat share screen-nya. Untuk yang lain, apakah bisa melihat? Ya. Dari peserta ada yang bisa melihat share screen dari Bu Kolbi? Bisa, Pak, bisa. Bisa, Bisa Pak. ya, berarti gangguannya Ya. hanya beberapa orang, Pak ya? Mungkin Bisa, sinyalnya tuh kali, Pak. Oke, berarti tidak ada kendala untuk secara umum. Oke, bisa dilanjutkan Bu Kolbi? Maaf ya, Pak ya. Ya, Ini bisa saya dilanjutkan. salah. Oke. Nah, ini di sini kita atur dulu berapa poinnya ya, Pak. Sebentar ya, Pak ya. Bentar, Pak. Sebentar, Pak. Ini ada sedikit laptopnya ini gangguan, Pak. Iya, sebentar, Pak. Ya, sebentar. Masih ada gangguan ya dengan Bu Kolbi. Iya. Ya, sebentar ya, Pak ya.
Ah, bentar. Ah, sudah nampak kelihatan lagi, Pak? Jelas, jelas. Nah, jelas ya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya kan memberikan random ya pertanyaannya, ada yang pilihan ganda, ada yang isian, ada yang apa namanya nih, ada yang paragraf. Nah, jadi saya tidak bisa memberikan untuk kunci jawabannya di sini nih. Nah, jadi nanti setelah nanti ya saya jelaskan lagi untuk masalah bagaimana cara memberikan kunci jawabannya. Selanjutnya kita bisa melihat pratinjau ini kalau seandainya kita mau men-chat, cuma kita mau ngecek dulu gitu. Kita klik pratinjau, tidak dapat mengakses kuis ini. Kenapa ini? Nah, mungkin ini hapus. Nah, kita klik pratinjau. Nah, nama lengkap, ini kita isi, dan di bawahnya. Berarti kita mau lihat ini sudah sesuai belum ya ininya dengan kita. Nanti kalau sudah sesuai, apa namanya ini, bentuk formnya sesuai kehendak kita, baru kita kirimkan kepada yang kita minta datanya, misalnya siswanya kepada siswanya. Selanjutnya kita kirim, boleh kita kirim ke email, linknya, atau juga boleh kita mendapatkan link. Berarti kalau mendapatkan link kita klik di sini tanda yang seperti rantai ini. Ini kan linknya terlalu panjang ya Bapak Ibu, kita perpendek aja. Kita perpendek lalu kita salin. Nah, kita salin, nanti kita copy paste di grup WA atau di Classroom bisa juga. Selanjutnya kalau kita mau ingin membuat sebuah form, tentunya formnya hampir sama dengan ini, palingan nanti kita hanya mengganti beberapa pertanyaan, kita buat salinan dulu, berarti nanti hampir sama, tinggal edit-edit sedikit saja, tetapi filenya ada 2, seperti itu. Ini tuh tema, sesuaikan tema, berarti kita untuk memilih tema untuk form kita. Nah, misalnya temanya adalah ini misalnya, boleh sisipkan. Nah, berarti di atas temanya gambarnya ini, seperti itu Bapak Ibu. Ini kita, kalau yang warna ini berarti latarnya itu yang kita akan ubah, atau garis-garisnya di sini. Di latar belakangnya warnanya biru, abu-abu, ini garisnya. Nah, seperti itu. Itu untuk mempercantik layar tampilan form kita. Selanjutnya, add-on. Nah, setelan. Ya. Itu cara-cara membuat atau apa namanya membuat form. Selanjutnya Bapak Ibu, kita kembali ke tugas kelas. Kan di dalam apanya sudah ada Bapak Ibu, di dalam apa namanya, di dalam classroom-nya sudah ada tugas-tugas yang diberikan oleh trainernya. Ini ada juga tugas dari saya untuk tugas nomor 2. Ada di sini tugas untuk Google Form dan Google Site. Nah, di sini bisa dilihat contoh pengerjaan tugasnya di dalam link biru. Nanti edit tugasnya juga nanti saya lampirkan. Saya buat salinannya masing-masing untuk Bapak Ibu. Nah, sini sudah dibuat. Nah, di sini masing-masingnya sudah saya buat salinannya untuk Bapak Ibu untuk Google Form dan Google Site. Nah, baiklah, sekarang kita masuk untuk materi Google Site. Nah, untuk Google Site,
Untuk sementara, Bu Fitri ya, Ya, Pak. bila ada pertanyaan atau kita langsung? Ya, langsung saja dulu ya, Pak. Nanti pertanyaannya di akhir kali ya. Oh, boleh. Kita Nah, ya. nanti. Di Ya, materinya silakan. aja dulu, nanti Iya. kita share untuk itunya. Nah, Nah, berarti kita baiklah masuk Bapak Ibu. materi. Ya, ini untuk Google Site. Google Site itu adalah biasanya kalau kita buat sebuah situs. Nah, situs itu melalui Blogger ya, aplikasinya Blogger, bisa juga Tumblr, apalagi ya, bukan HTML dan sebagainya itu. Saya lupa juga namanya apa. Tapi salah satunya adalah Blogger aplikasi. Nah, sekarang kita bisa melalui Google untuk membuat sebuah situs ya, tidak perlu lagi menggunakan Blogger atau kita biasanya berbayar itu untuk membuat sebuah website gitu. Ah ya, Blogger, HTML dan sebagainya. Nah, sekarang kita pelajari dulu exit yang pertama. Masih Nah, apa? tampilan Iya, iya. JPOM tadi, Bu? Oh, masih form ya? Belum itu, Pak? Iya, Belum belum. Google Site-nya ya? Belum, masih kuis barisan dan deret tadi, masih JPOM. Oh, di form. Ya, kita tutup dulu. Ini saya keluarkan dulu ya, Pak ya. Kita berbagi layar lagi. Sudah nampak, Pak? Untuk Dalam site-nya? proses. Nampak? Jelas, Bu? Sudah, Pak? Ya, Sudah? Sudah. Oke, oke. Nah, ini ya. apa itu Google Site, Bapak Ibu? Google Site adalah cara tepat dan mudah untuk membuat situs web. Google Site memudahkan kita untuk menuangkan semua di satu tempat dalam situs web Anda yang akan ternampak hebat. Nah, jadi Bapak Ibu biasanya kita buat dalam Blogger, Blogspot ya, Blogspot biasanya, atau juga Blogger dan sebagainya. Tapi sekarang kita bisa membuatnya di dalam sebuah Google juga, namanya Google Site. Nah, jadi penggunaan Google Site di bidang pendidikan adalah sebagai berikut: membuat situs web untuk menampilkan referensi seperti silabus, kursus, video, situs web, dan informasi lainnya untuk studi atau kursus. Selanjutnya, bagaimana cara membuat Google Site? Untuk cara membuat Google Site sama seperti tadi, kita kunjungi dulu halaman Google-nya. Nanti ada di akun yang titiknya ada 9 ini, kita pilih nanti ada yang namanya site. Nah, masuk itu selanjutnya kita langsung ke bagian yang kosong. Mungkin langsung praktek aja ya Bapak Ibu agar mempercepat waktunya. Sudah nampak Pak halaman Google pertamanya Pak? Atau Belum, Bu? masih belum ya? Belum, Masih Ibu, belum PowerPoint tadi nampak. ya? Masih Belum. PowerPoint tadi ya Pak ya? Ah ya. Sudah nampak Pak Google-nya Pak? Sudah, Bu? Sudah. Sudah. Sudah, Nah, mungkin Sudah. 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 Kita langsung ke ini Bu, titik yang 9 ini tadi. Langsung kita cari di sini Google Site. Mana ini Google Site? Ini Google Slide, beda ya Bapak Ibu. Slide dengan site. Iya, berbeda. Nah, mungkin di sini tidak ada, tapi kita langsung aja ke Drive. Kita klik Drive. Nah, tambahkan baru. Nah, di sini banyak Bapak Ibu pilihannya. Nah, ini ada Google Site. Nah, jadi kalau tidak ada di dalam titik 9 tadi, kita pilih Drive dulu. Setelah Drive, baru kita tekan tombol yang tambah ini atau baru. Nah, selanjutnya kita pilih Google Site.
sini Google Site ini kita sudah di banyak template-template yang dapat kita manfaatkan, Bapak Ibu. Di sini misalnya kita mau pilih tema dulu, boleh. Ada tema sederhana, kita tinggal pilih halamannya mau yang mana. Nah, kita pilih ini ya, diplomat. Nah, ini berarti temanya diplomat seperti ini, misalnya. Bisa juga kita menambahkan gambar kita di belakangnya. Nah, gambar kita di belakang, kostum misalnya. Tambahkan logo atau gambar banner juga nggak masalah. Nah, bisa kita gambarnya di sini, gambar. Apakah di atasnya saja? Nah, ini jadi dipilih header gitu. Gambar misalnya. Kita pilih misalnya gambar Nah, kita cari di internet saja. Misalnya gambar apa ya? Candi Borobudur misalnya ya. Kita cari langsung di Google gitu. Nah, misalnya ini, kita pilih ini, sisipkan. Nah, jadi halaman latar belakangnya berubah menjadi halaman judulnya, gambar latar belakangnya berubah menjadi Candi Borobudur. Seperti itu Bapak Ibu. Itu menambah latarnya. Nah, selanjutnya misalnya ini kita beri judul apa? Misalnya belajar di mana saja menggunakan Google Suite. Nah, tapi ini tampilannya dalam website gitu ya Bapak Ibu, bukan di dalam seperti Classroom. Jadi kita di sini nanti kita juga bisa menambahkan site, menambahkan dokumen, menambahkan sebuah kuis juga bisa Bapak Ibu. Nah, semua materinya sudah ada di Classroom ya Bapak Ibu. Nah, ini sisipkan misalnya nanti kita mau menambahkan sebuah form Google Formulir. Nah, berarti kita di sini kita klik Drive atau kita mau menambahkan teks juga bisa. Kita menambahkan gambar misalnya atau Drive sajalah. Drive bersama. Nah, misalnya saya mau membagikan materinya. Sisipkan. Nah, berarti di sini Bapak Ibu sudah terlihat ini. Sudah bisa Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu membuka website saya misalnya. Nanti di dalamnya sudah ada Google Slide-nya. Nanti bisa juga video yang saya sisipkan di sini. Bisa jadi Google Form yang saya sisipkan di sini. Nah, nanti tergantung saya mau menerapkan apa di sini seperti itu. Boleh juga saya menambahkan website di sini. Nah, halamannya. Nah, ini pergantian temanya. Nah, nanti ini ada tombol dibagikan kemana gitu. Nah, dibagikan ke siapa. Nah, misalnya saya tidak sempat untuk menyelesaikannya, maka saya bagikan ke Pak Agustian untuk bisa mengeditnya seperti itu. Jadi di sini otomatis editor. Kalau saya bagikan tapi Pak Agustian tidak bisa mengeditnya berarti pelihat saja. Nah, jadi dilihat saja. Kalau saya nggak sempat untuk menyelesaikannya dan saya minta Pak Agustian untuk mengeditnya berarti saya pilih editoring. Nah, begitu Bapak Ibu. Nanti seandainya ada tugas nanti yang akan saya share yang akan saya share di Google Classroom tentang Google Form dan Google apa namanya? Dan Google Site. Nanti Bapak Ibu bisa mengerjakannya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung japri via WA atau di dalam grup. Mungkin itu dulu materi dari saya untuk Google Form dan Google Site. Dikembalikan kepada host Bapak Agustian. Ya, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih Bu Fitri.
Eh, Bapak Ibu semuanya sambil ngopi mungkin, teh itu sambil minum-minum kita santai. Eh, ini untuk bila ada pertanyaan dari Bapak Ibu kita kita persilahkan atau nanti bertanyanya lewat ini aja, lewat pesan di Gmeet-nya boleh juga langsung. Eh, nanti nanti kita kita jawab semuanya oleh para trainer. Bapak Ibu semuanya, untuk materi selanjutnya mungkin kalau Pak Parmuji mau melanjutkan, sudah ini Pak ya, sudah connect Pak Parmuji? Halo. Halo? Ya, tadi Halo. materi yang tertinggal. Ya, bagus Pak Parmuji. Ya, Pak Parmuji nampaknya sudah siap untuk melanjutkan materi Gmail tadi. Kepada Pak Parmuji, kita persilakan kembali. Terima kasih Pak Agustian. Mohon maaf dengan gangguan teknis yang terjadi tadi Bapak Saudara sekalian. Jadi kita teruskan. Kita minta Ya. Oke, Bapak. Kita langsung, ini adalah tampilan dari sebuah Google Worksheet atau Google Gmail ya, dari akun belajar. Dan ini memang sudah saya tampilkan dalam bentuk format yang tradisional, bentuk awal asli dari bawaan dari Google. Kemudian kalau kita bandingkan dengan ini yang Google yang sudah saya modifikasi, ya. Harap ya, ini gangguannya memang belum selesai nampaknya. Nah, tentu dari tampilan memang secara berbeda, cuman dari fitur ini sebenarnya lebih sedikit berbeda dengan yang ada di akun belajar. Nah, baiklah, untuk memudahkan menampilkan ini supaya lebih menarik, supaya kita juga tidak bosan membacanya, karena ini maka kita bisa menggunakan caranya langsung dari sini, setting. Oke. Kemudian di sini ada tema. Nah, tema ini bisa kita lihat semuanya, view all. Nah, Pak Parmuji, mungkin screen dari Google, kita bisa menggunakan foto kita. Pak Parmuji, mungkin berbagi layarnya belum, ini ada lain mungkin, bukan Gmeet. Tampilan berbagi layarnya. Ini ada tulisan media sosial. Tampilan berbagi layar Bapak. Ya, udah tampil Pak? Oke. Oke, alhamdulillah. Nah, kita teruskan. Ini adalah untuk mengubah tampilan dari Google tampilan Google kita. Misalkan kita ambil yang sederhana aja, ini sebagai contoh, saudara sekalian, ini misalkan ya. Nah, kemudian setelah disepakatin, kita tinggal save. Maka tampilan Google kita sudah seperti ini, sudah sangat cantik dan menarik sekali Bapak Saudara sekalian. Ya, nah ini kemudian ini ininya belum ada, belum klasifikasi dari setiap dari setiap kota-kota ini, apa ini kota masuk, apa ini kota ini, klasifikasi ini sebagai media sosial atau sebagai pesan penting, ini belum diklasifikasi. Jadi caranya untuk mengklasifikasi di sini masih sangat kosong. Ya, mula-mula kita ambil dari kita kembali dari setting, kemudian show setting, ya, kemudian kita turun, ya,
Kita lihat inbox objek. Nah, di sini kita pilih inbox ini, setup inbox. Nah, jadi akan ada pilihan di sini primary, ini tuh email-email yang sangat penting, biasa sudah langsung itu di luar dari yang keempat ini. Jadi sudah dicentang dari sananya, dari Google-nya. Kemudian kita klik sosial, kita pindahkan promosi, update, dan forum. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Sebentar, harus menunggu halaman sudah sekalian. Kemudian scroll ke bawah, kemudian kita save change. Nah, kita simpan perubahan kalau dalam bahasa Indonesia-nya. Nah, sekarang saya sudah punya, ya sudah terklasifikasi ini mana yang sosial, kemudian mana yang promotion, mana yang merupakan update, dan mana yang merupakan forum. Ini dalam penggunaan Gmail, saudara sekalian. Nah, lebih dari itu, ya, misalkan kita ingin yang paling banyak, misalkan di sini ya sosial atau yang promosi. Nah, ini sudah banyak sekali mengirimkan. Saya ingin klasifikasi ini berdasarkan pengirimnya. Nah, maka kita bisa share dari share ini. Kita misalkan pengirimnya dari Pak Sutanto. Oke. Kemudian kita pilih ini, kita titik ini, kita kirim Pak Sutanto. Oke. Nah, kemudian kita create a filter, ya, sebagai satu kesatuan data. Kemudian yang dari akun dari Pak Sutanto tadi, ini suaranya semua yang masuk mau datang akan langsung ke dalam bentuk yang kita kehendaki. Kemudian kategorinya, kategori setiap yang dari Pak Sutanto kita katakanlah sebagai primary, ya, artinya sebagai informasi yang sangat penting. Kemudian kita bikin label, apply to label. Misalkan labelnya kita ganti buat label baru Pak Sutanto. Nah, begitu Pak ya. Kemudian kita create. Nah, kemudian kita maka semua yang di akun Pak Sutanto di sini di sebelah kiri akan timbul sebuah folder baru yang berhubungan dengan Pak Sutanto. Ini jaringan memang agak mengganggu, mohon maaf Bapak Saudara sekalian. Kita tunggu saja, ini masih menunggu. Ini tadi pilihan latarnya terlalu terang saya ambil, tapi sebenarnya bisa disetting untuk bisa digelapkan. Jadi bapak ibu saudara sekalian bisa mengeksplor lebih dalam, lebih banyak, dan lebih menarik. Lama ya. Jadi ini ada yang connect to chat, ini bukan kesalahan dari saya, seharusnya di sini akan timbul sebuah folder Pak Sutanto sebagai tambahan. Nah, ini ada Pak, ini Pak Sutanto. Oke, nah, jadi yang Pak Sutanto ini adalah semua akun-akun yang dikirim dari Pak Sutanto, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah, karena Pak Sutanto ini kita anggap adalah penting, ya, maka kita bisa sebenarnya ya menandainya, ya. Tidak tampil ya. Kita bisa menandainya dengan pewarnaan, tapi dari label yang pertama tadi. Nah, begitu Bapak Saudara sekalian. Nah, yang menarik lagi bahwa di dalam Google akun belajar ini kita bisa langsung meet. Nah, jadi sesuai langsung dengan materi yang kita sampaikan, yang saya sampaikan ini kita ambil yang untuk pokok-pokok saja Bapak sekalian ya, dengan minyak waktu. Nah, meet ini langsung ya, kita langsung join now misalkan ya. Nah, jadi akan tampil meet. Oke, ini kita tunggu ya kameranya. Nah, ini adalah tampilan asli saya sebenarnya Pak, di depan sebuah tembok yang sangat
Yang hasilnya tadi itu yang kita pilih, yang tembok yang sudah agak kusam. Jadi yang belakang ini kalau Bapak Ibu lihat, yang para mentor itu tampilan di belakangnya itu menggunakan latar yang bagus. Ya, latar yang sudah disediakan. Nah, Bapak-bapak, Ibu Saudara, kalian bisa menggunakan. Kali ini bisa menggantinya langsung kita terapkan. Sini ada, kalau misalkan dari memulai. Nah, visualnya. Ini akan tampil nanti pilihan-pilihannya. Ya. Nah, ini ada banyak gambar yang disediakan oleh Google. Misalkan saya ingin mengganti saat ini seperti ini. Oke, nah langsung Bapak Ibu dapat melihat tampilan gambar saya sudah seperti ini. Oke, kalaupun saya kembali ke Meet, saya pun sudah seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang saya sedang apa namanya, sedang dalam proses ini. Apakah bisa saya menggunakan, apakah saya bisa mengganti latar belakang yang belakang Bapak Ibu sekalian? Bisa, Pak, jangan khawatir. Nah, di belakang ini, di bawah itu, di bawah monitor, itu ada 3 titik. Ya, ada 3 titik. Tapi Bapak Ibu klik, kemudian pilih Apply Visual Effect. Apply Visual Effect. Oke ya. Ya, Apply Visual Effect. Coba kita kembali bagi layar sekalian. Nah, kita ulangi ya. Aduh. Ada gangguan. Nah, oke. Di bawah itu ada di Apply Visual Effect. Kemudian kita Google akan telah menyediakan berbagai gambar yang telah disiapkan untuk mengganti layar tampilan kita di depan para audien. Ya, misalkan seperti ini. Ya, tentu saja. Nanti baru kita pilih. Ya. Langsung di sini langsung diklik, langsung terpilih dengan sendirinya Bapak Saudara sekalian. Ya. Nah, tampilan saya sudah seperti yang saya mau. Kemudian berikutnya Bapak Saudara sekalian, ini kita ringkas saja, adalah kalender. Ya, jadi biasanya untuk kalender layar lagi. Oh, masih saya menggunakan layar Bapak Saudara sekalian. Masih share screen, Pak. Kita Oke. Kemudian kita tambahkan data baru, jadi langsung ini adalah tampilan awal dari sebuah Google biasa, ya Google akun pembelajaran kita. Kemudian dari sama dengan Ibu Kolbi tadi, dari titik 9 ini, kita bisa menggunakan langsung ke kalender, inilah disiapkan. Nah, kalender. Ini saya sudah tadi membuat janji. Misalkan sekarang kita kan tanggal 28 ya, tanggal hari ini yaitu di tanggal 28 hari ini. Kita sekarang jam 15. Jam 17 misalkan ya, jam 17 saya ingin melakukan pertemuan. Ada kegiatan yang ingin melakukan pertemuan, maka saya klik di sini jam 17. Nah, ya akan timbul seperti ini ya Bapak Saudara sekalian. Kita bikin agenda ingin bertemu, misalkan saya ingin bertemu dengan Pak wawancara ya, wawancara bersama mentor misalkan. Ya, kemudian ini waktunya dari jam 17 sampai jam 18 itu terlalu lama, kita bisa mengubahnya. Janjian kita mungkin cukup 30 menit, ya kita cukup 30 menit. Jam 17.30, ya ini zona biasanya, yang tidak pernah ada mengulang, tas nurifik tidak pernah mengulang. Kemudian nih baru kita hubungin, sekarang mentor yang saya inginkan, misalkan Pak, atau misalkan
Kita kirim dan kita masukkan email dari mentor kita ya. Biasanya misalkan saya ingin bertemu dengan Pak Solihin. Kebetulan belum pernah ada 171 guru. Biasanya kalau kita sudah biasa berhubungan ini dengan sendirinya akan timbul Bapak Ibu sekalian. Ya. SMK. Oke, nanti pada saat ini ditentukan, ini kita di kalender Pak Solihin ini akan timbul ya, kita save. Nah, ternyata wawancara ini yang sekarang jangan khawatir yang di belakang kita ini Bapak Saudara sekalian. Kita baca dulu ya. Yang di kalender yang di belakang kita ini adalah yang timbul sudah kalender Pak Solihin. Ya, kalender Pak Solihin ternyata Pak Solihin pada saat yang sama itu tidak punya agenda apa-apa. Nah, karena waktu sangat berharga Bapak Saudara sekalian, jadi kita harus cek dulu. Seandainya nanti di sini ada di waktu yang sama Pak Solihin masih ada kegiatan lain, maka kita tidak bisa masuk pada waktu yang sama. Kita harus merubah jadwal tersebut menggeser ke waktu yang lain. Nah, begitu Pak. Nah, sekarang kita coba yang lebih luas ya. Kita buka ini more option-nya. Ya. Biar lebih luas pandangannya. Nah, ini ya, ini sama dengan tadi. Kita ini nanti pada saat yang ditentukan itu akan timbul. Nah, ini notifikasi, kita not alokasi nggak penting begitu sama dan notifikasi karena kita menggunakan online, jadi lokasi di mana saja bisa. Kemudian notifikasi ini yang bawaan dari juga 10 menit sebelum pelaksanaan dimulai, jadi sebelum 17.30 akan ada notifikasi dari ke kita. Nah, saya nggak cukup ini, ya kita bisa menambahkan notifikasi, misalkan 2 jam sebelumnya, ya 2 jam sebelumnya, 2 jam sebelumnya, mungkin karena sebelum itu mungkin ada hal yang harus saya persiapkan untuk bertemu Pak Solihin tadi. Nah, ini belum cukup Bapak Saudara sekalian, kita bisa menggunakan notifikasi dengan cara diingatkan saya. Nah, jadi nanti akan ada email saya masuk ke akun saya. Jadi saya mengirim email saya sendiri dalam waktu 10 menit sebelum pelaksanaan dimulai. Nah, setelah semuanya clear, baru kita save. Nah, ya kita kirim saja. Nanti pada saatnya akan ya jadi dengan targetnya. Jadi ini sudah tercatat bahwa pada tanggal 28 Juli itu jam 17 hingga jam 17.30 saya ingin melaksanakan. Nah, pada saatnya nanti di akun Pak Solihin, karena saya tidak berjanji dengan Pak Solihin, itu nanti dia akan menerima verifikasi link untuk video call. Nah, sangat menarik sekali. Jadi kita juga bisa sudah bisa melihat kesibukan orang yang ingin kita temuin. Nah, Bapak Saudara sekalian. Saya pikir hanya itu untuk kalender ya. Kita hanya ambil poin-poin pentingnya saja. Ini saya ambil poin-poinnya saja untuk pembahasan saya kali ini, dan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan kami persilakan. Kembali ke host. Ya, mungkin saya ambil alih Pak Parmuji, berhubung setelah ini Pak Rian yang akan memberikan materi tentang Google Dokumen, Google Spreadsheet, dan Google apa satu lagi? Google Slide. Pak Rian? Pak Rian? Ya, ada. Oke, siap. Oke. Kepada Pak Rian dipersilahkan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa mendengar saya semuanya, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke. Cukup jelas. Cukup jelas, Pak. Ibu,
Sebelum saya mulai, mungkin kita bisa agak santai aja Bapak Ibu ya. Mungkin karena waktu udah siang, dari tadi juga udah banyak materi. Nah, sebelum saya mulai, mungkin Bapak di sini, Bapak Ibu di sini sudah familiar nggak dengan Google Site, Google Sheet, dan Google Doc? Sudah, Pak. Mungkin ada pernah pakai ya, mungkin sebagian besar kita sudah pernah pakai. Cuman mungkin sebenarnya fasilitas itu juga mirip dengan kayak kita Office, Bapak Ibu. Ada Office Word, Office PowerPoint, Office Excel. Nah, itu sebenarnya fasilitasnya mirip, cuman beda vendor atau beda perusahaan yang buat. Kalau Office itu kan bawaan dari Microsoft ya, Bapak Ibu. Ini adalah bawaan dari Google sendiri. Nah, keuntungannya apa sih yang pakai Google ini? Yang pertama, ini Google ini menyediakan secara gratis untuk kita bisa berkolaborasi, kita bisa membuat dokumen, ataupun dengan sejenis lainnya. Nah, kalau kita gunakan kayak Office, mungkin ada Office itu sebenarnya berbayar. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu kalau berbayar ya. Mungkin ketika sudah baru beli laptop, sudah terpasang Office-nya. Bisa jadi mungkin ada yang berbayar emang premium atau sudah tidak resmi lagi Office-nya. Nah, tapi kalau di Google ini sendiri, dari pihak Google juga menyediakan aplikasi secara gratis yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk mendukung pekerjaan kita. Nah, ada 3 aplikasi yang sebenarnya sering kita gunakan, yaitu ada Google Doc, itu mungkin mirip dengan Google Word untuk berkolaborasi dari membuat sebuah dokumen. Nah, mungkin saya bisa sharein langsung. Bentar. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu ya? Sudah, ya. Nah, sebenarnya Google ini itu kita bisa akses menggunakan dari aplikasi lainnya juga. Misalnya kita menggunakan ada titik 3 di sana, titik 9 ini. Itu ada Google, Classroom, Dokumen, Speech, dan Slide. Nah, coba kita buka dulu yang dokumen Bapak Ibu. Nah, di dokumen ini kita bisa membuat misalnya tampilan baru. Oke, tampilan ini mungkin Bapak Ibu ada yang menggunakan Word 2016 ke atas, atau yang terbaru sekarang itu ada Office 2021. Nah, untuk tampilannya sebenarnya ini hampir mirip Bapak Ibu, karena kita bisa menambahkan file, mengedit foto, mengedit filenya dengan kita tambahkan foto. Nah, kalau secara umum kegunaannya sama Bapak Ibu, kita bisa membuat dokumen ini menjadi sebuah pekerjaan. Nah, tapi ada keunggulan tersendiri Bapak Ibu. Ada beberapa fitur itu yang tidak dimiliki oleh Google, dimiliki oleh Microsoft Office Word Bapak Ibu. Misalnya ada satu fitur, ini ada kita bisa mengetiknya itu tidak menggunakan jari lagi. Kita bisa menggunakan suara kita untuk mengetik. Jadi yang Bapak Ibu merasa kesulitan atau terbiasa membuat dokumen yang menggunakan gaya 11 jari mungkin, yang kita hanya bisa menggunakan jari telunjuk aja untuk mencari susunan huruf. Mungkin banyak yang menggunakan itu ya. Tidak semuanya kita ahli dalam menggunakan 10 jari itu. Nah, ini alat ini sebenarnya sudah disediakan oleh dari Google Doc. Kalau di tampilan dasarnya itu tampilan awalnya seperti ini. Kita bisa masuk ke alatnya. Nah, alat ini kalau kita default atau baru membuka, itu kita tidak menemukan tombol untuk menggunakan alat tadi, Bapak Ibu. Tapi kita bisa, sebenarnya ini dia masih tersembunyi. Kita masukkan file, terus ada bahasa di sini. Bahasa ini kita bisa memilih bahasa apapun, tapi karena kita menggunakan bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Karena nanti ketika kita tidak gunakan bahasa Indonesia, suara kita itu akan terdeteksi bisa berubah bahasa. Mungkin berubah bahasa atau kata yang mirip dengan bahasa Indonesia. Nah, ketika sudah kita aktifkan,
kita masuk ke alat, itu muncul, kita refresh dulu. Kita refresh bisa menggunakan yang tombol di Google-nya, di Chrome-nya, atau menggunakan F5 di laptopnya masing-masing. Oke, ketika sudah muncul, di alat ini akan muncul, belum muncul ya? Oke, masih loading jaringannya. Ya. Nah, di sini ada muncul dikte, Bapak Ibu. Kelihatan semuanya ya? Halo? Kita Ya, semua. kelihatan. Terlihat, Pak. Oke, ya. Ini ada dikte. Dikte kita bisa klik, maupun dengan secara singkatnya kita bisa menggunakan Ctrl Shift S. Ctrl Shift S. Nah, ini akan muncul tanda mikrofon, Bapak Ibu. Nah, kan, oke. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika saya berbicara, itu otomatis akan terbaca, Bapak Ibu, dan akan terketik. Oke, semuanya muncul, Iya. Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Nah, jadi gini, tangan saya nggak kerja lagi nih, Bapak Ibu. Jadi apapun yang saya ucapkan, dia memproses tuh, akan terketik secara otomatis. Nah, fitur ini sebenarnya sudah ada. Jadi ketika kita ngobrol, mungkin kita baca file, kita males resume, itu kebaca semuanya. Oke, kalau sudah, kita bisa matikan, Bapak Ibu. Kalau file ini tidak kita matikan, dia akan terus terketik. Nah, ini adalah fitur yang dimiliki oleh Google Doc. Jadi, mempermudah kita untuk mengetik pekerjaan. Dan juga ada fitur lain sebenarnya, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ya, ketika kita buat dokumen, kita mengerjakan tugas, tiba-tiba laptopnya slow respon, atau laptopnya nge-lag, sehingga tugas kita tidak tersimpan. Mungkin lupa nyimpan, atau kita harus rutin untuk nyimpan. Tapi dengan dukungan dari Google Doc ini, dia akan tersimpan secara otomatis, Bapak Ibu. Jadi ketika kita selesai mengedit, dia akan menyimpan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini kan ada judul nih. Misalnya saya kasih tugas. Di dalam tugas ini paling pojok bagian itu ada nanti ada keterangan menyimpan. Oke, berarti yang setelah kita ketik tulisan nama ini akan tersimpan. Dan terus akan selalu tersimpan dengan syaratnya kita memiliki jaringan yang stabil berarti. Nah, ada juga yang bisa kita lakukan. Oke, masih kelihatan ya share screen, Mbak Ibu? Masih, Pak. Oke, ada lagi mungkin kalau kita menggunakan Office Word, itu kita tidak bisa berkolaborasi secara online dengan mitra kita. Misal, kita sebagai guru sedang mengerjakan modul ajar nih, karena modul ajar kan sekarang baru. Misalnya nanti kita melalui MGMP maupun guru mapel di sekolah ingin membuat modul ajar mata pelajaran masing-masing. Ternyata kita terhalang oleh jarak. Misalnya saya sedang di Mersam, terus ada guru fisika lainnya kayak Pak Yulianto ya, Pak Yulianto masih di Bulian. Nanti kalau kita menggunakan Doc, berarti kan saya harus rutin tuh. Ketika saya buat di rumah, nanti saya kirim lagi ke Pak Yulianto. Terus nanti setelah Pak Yulianto selesai mengedit, kirim lagi kepada saya gitu ya. Berarti kan itu terjadi dokumennya akan pindah-pindah. Nah, tapi dengan tugas ini, dengan dokumen ini, kita bisa mengerjakannya bersama-sama secara online. Kita bisa menggunakan dibagikan, Bapak Ibu. Misal di sini filenya itu kita bagikan. Filenya kita bagikan. Sebentar, Bapak Ibu, masih ada gangguan. Oke, kelihatan Bapak Ibu ya? Oke. Kelihatan. Tugas ini kita bisa bagikan kepada siapa yang ingin kita ajak kolaborasi. Berarti kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini syaratnya kita
bisa membagikan kepada email yang hanya menggunakan akun belajar. Tapi kalau tidak bisa menggunakan akun belajar, kita bisa memiliki siapa aja linknya. Nah, kita berikan akses dia sebagai apa? Kalau pelihat berarti hanya untuk melihatnya saja tanpa bisa diapapun. Kalau pengomentar, dia hanya bisa memberikan komentar, tapi tidak bisa merubah apa yang dikerjakan. Tapi kalau kita berikan akses editor, misalnya di sini editor, bisa saya tambahkan juga, kita sudah kenal nih, misalnya saya bagikan dengan Pak Agustian. Saya saja. Misalnya. Ya. Oke. Pak Agustian sebagai editor, kita bisa atau kita salin link dulu apabila ada orang yang belum masuk, kita nggak tahu emailnya, kita bisa kirim. Nah, nanti ini akan diberikan ke Pak Agustian, akan dapat filenya, atau kita link tadi, ini file link ini kita bisa bagikan kepada teman kita yang kita ajak sebagai kolaborasi. Nah, seterusnya ada menu lain. Kalau ketika kita editor ini, ada namanya, kita bisa melihat nih Pak Gu, kita bisa melihat apa saja yang bisa dirubah, atau apa saja yang telah dirubah oleh teman kita. Misalnya tadi saya dengan Pak Agustian kolaborasi memiliki modul, dan saya ingin tahu nih, kira-kira Pak Agustian itu merubah di bagian apanya? Kira-kira Pak Agustian ini sudah merubah atau menambahkan atau mengurangi, itu bisa terlacak menggunakan pertama di file, itu ada history versi. Nah, kita lihat history versi. Nah, dia akan muncul nih. Oke, pertama di sini ada, ini karena cuman saya yang merubah dari tadi, berarti tidak muncul siapa saja yang merubah. Tapi di sini ada nama saya nih merubah. Terus di jam 15.21 tadi, saya ingin lihat, oh ternyata 15.21 tadi kosong. Atau kita ketika di sebelumnya, kita tertarik dengan versi yang lebih bagus, atau kita kehilangan dokumen, atau ada ketika kita hilang, kita bisa pilih sebelumnya, kita pulihkan versi ini. Ketika dipulihkan, maka yang terbaru tadi akan terhapus semuanya. Kita balik kepada dokumen pertama kita. Nah, ini dokumen ini sebenarnya kalau dari sisi toolnya, cara mengetiknya, itu masih sama dengan akun dari Word-nya. Cuman mungkin dari sisi tampilan saja yang berbeda, kayak misal tampilan ini, terus tuh format tulisannya, gayanya, hanya karena dia beda vendor, dia tata letaknya berbeda Bapak Ibu. Nah, terus sebenarnya ada lagi nih kayak dokumen-dokumen lain yang kita bisa buat. Terus ada lagi kan kalau materi hari ini saya ada 3 Bapak Ibu ya, ada yang dokumen, ada yang sheet, ada yang slide. Nah, spreadsheet ini sebenarnya itu adalah tool atau alat yang sama dengan Microsoft Excel. Kalau kita gunakan Excel ini, dia dari sisi tampilan sedikit berbeda dengan Excel, cuman fungsinya sama, kita digunakan untuk mengolah angka, mengolah data yang perlu hitungan Bapak Ibu. Nah, hitungan ini kita bisa, sheet ini kita bisa juga didapatkan hasil dari kayak yang diterangkan oleh Bu Kolbi tadi, ketika menggunakan Google Form, itu kan nanti respondennya dapatnya dalam Google Sheet seperti ini. Nah, ini Google Sheet ini untuk secara umum itu tidak mengalami beberapa fitur yang berbeda dengan dari Excel-nya, cuman di sini masih bisa diberikan ketika kita menggunakan rumus pun mungkin sama. Misalnya saya beri contoh, kita membuat data nilai siswa Bapak ya. Misalnya sini siswa A, siswa B, siswa C. Kita misalnya kasih angka nilainya 75.
65. Kita ingin menghitung rata-ratanya nih. Berarti kan sama rumusnya, masih sama dengan rumus dari kita mau menjumlahkan atau rumus if, sum, ataupun rumus lainnya itu sama. Cuman kalau misalnya kita lupa, kita bisa lihat lari ke sini. Ada fungsi di sana. Fungsi ini banyak nih Bapak Ibu. Yang biasa sering digunakan sum, average, count, max, min, ini kan yang sering kita gunakan nih. Misalnya kita butuh data lainnya lebih banyak ini. Kita butuh data keuangan. Nah, ini banyak rumus-rumus, mungkin nanti bisa dieksplor lebih dalam. Kita butuh perhitungan matematis, ada konstan dan lainnya, dan banyak lagi. Kalau di Google Sheets ini, kita rumus-rumus itu sudah dipisahkan Bapak Ibu. Kita mau butuh yang fungsinya untuk apa? Misal untuk kita memfilter data, maupun dari Google-nya, menampilkan image, atau query-nya, operator, itu tergantung kita nanti mau menggunakan di mana. Tapi biasanya kalau di guru, mungkin yang kepakai itu masih rumus biasa, masih rumus-rumus dasar, kayak penjumlahan, rata-rata, atau pakai rumus if untuk menentukan nilai akhir, dan sebagainya. Nah, kalau untuk sheet sendiri, itu masih sama dengan dokumen-dokumen yang lain. Sama dengan Word, itu kita bisa auto save-nya, itu sangat berguna apabila misalnya kita lupa nge-save. Jadi kita nggak takut kehilangan data kita, selama kita masih terkoneksi secara terkoneksi dengan jaring internet yang bagus, dia otomatis akan tersimpan selalu. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah untuk materi tentang Google Slide. Nah, Google Slide ini mungkin sudah familiar di kita, karena Google Slide ini sebenarnya sama dengan PowerPoint, Bapak Ibu. Tampilannya pun mirip, fungsinya mungkin kita bisa buatnya secara online. Di sini juga kita bisa kolaborasi. Tadi di Excel juga kita sebenarnya bisa kolaborasi kepada teman-teman kita nih. Misalnya kita ingin membuat data, perhitungan data, kita masih sama, bisa kita bagikan. Oh, ini belum dikasih nama, jadi belum bisa dibagikan. Berarti ini sama caranya, masih bisa kita bagikan kepada siapapun yang ada pada kontak kita. Misal karena ini Pak Agustian, karena Pak Agustian, Bu Yud ini sudah pernah kolaborasi sebelumnya, maka muncul nih kayak Pak Panudi juga sudah muncul. Atau kalau belum muncul, kita bisa menggunakan secara manual, manual untuk mengirimkan siapa yang ingin kita ajak kolaborasi. Nah, di Google Slide juga itu masih memiliki fitur yang sama untuk secara umum dengan Google lainnya. Bisa kita kolaborasi juga, membuat filenya, dan juga kita bisa menggunakan tampilan-tampilan standar yang sudah diberikan oleh Google sendiri. Nah, tapi kalau kita misalnya kita sudah membuat online nih, kita butuh filenya secara offline, dari ketiga file ini, itu kita bisa download. Nah, kita download, caranya ada file, itu nanti ada download di sini. Download ini kita bisa pilih, dia mau bentuk apa. Karena kita Google Doc tadi, ketika kita download, itu menggunakan Microsoft Word, nanti hasil yang kita download itu formatnya bisa kita buka dengan Microsoft Word, Bapak Ibu. Jadi fungsinya
sebenarnya ada kemiripan juga, bisa digunakan di Google Doc. Misalnya juga Bapak Ibu punya file yang sebelumnya dibuat menggunakan Google ini, biasanya sebelum dibuat kita menggunakan Word-nya, Microsoft Word-nya itu bisa kita upload juga di Drive. Ketika di-upload ke Drive, itu kebukanya juga menggunakan Google Doc-nya. Jadi saling support lah. Kita bisa mengerjakan online, kita juga bisa mengerjakan secara offline-nya. Nah, bisa juga kita file ini itu kita bisa kerjakan juga secara offline Bapak Ibu tanpa mendownloadnya. Tapi syaratnya kita memberikan ekstensi khusus. Ada file di sini sediakan saat offline. Oke. Kita bisa mengaksesnya tanpa sambungan internet. Jadi kita bisa membuatnya pun menggunakan secara offline. Nah ini nanti offline ini dia akan tersimpan secara dia tersimpan dari akun Chrome-nya Bapak Ibu. Tapi ketika kita sudah punya jaring internet, otomatis file ini akan terupload menyesuaikan dengan Google Doc kita tadi. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu, mungkin materi singkatnya sampai di sini. Untuk materi lainnya kami sudah menyediakan di apakah terlihat Bapak Ibu suaranya? Tidak Pak Rian. Suara masuk ya? Suara masuk, cuman gambarnya nggak ada. Hanya masuk. Slide-nya belum. Oke, slide-nya sudah saya berhentikan Bapak Ibu. Oh iya. Oke. Bentar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, mungkin secara singkat materinya sampai di situ dulu, karena sebenarnya untuk masalah teknisnya atau kita membuat file atau kita membuat data itu kurang lebih sama dengan aplikasi dari Microsoft Word. Cuman kalau Bapak Ibu terbiasa dengan Word yang lama, mungkin yang 2010 ke bawah, mungkin terdapat perbedaan Bapak Ibu. Tapi kalau yang Bapak Ibu gunakan adalah Office yang terbaru, bisa 2016 ke atas sampai sekarang 2021, mungkin ada fitur yang memiliki kemiripan dengan Google Doc yang kita pelajari hari ini. Nah, mungkin nanti kalau kita jelaskan seperti ini sebenarnya kita lebih Halo Pak Rian. Halo. Ya Pak Rian, suaranya tadi agak hilang. Sepertinya jaringannya turun di sini barusan Bapak. Ah ya. Enggak, tumben tiba-tiba turun. Oke. Untuk materi singkatnya untuk 3 aplikasi tadi itu sampai di sini dulu. Memenuhi tugas-tugas yang telah kami berikan. Oke, sampai di situ dulu Bu Kolbi. Terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan pemateri lainnya. Di share tugasnya karena banyak juga peserta yang sudah menanyakan, itu tugas di Classroom belum di share. Silahkan kepada trainer lainnya juga, kalau bagian saya sudah saya share ya, di tugas mandiri, kolom tugas mandiri ya Bapak Ibu segera dikerjakan di Google Classroom. Selanjutnya materi selanjutnya tentang Google Classroom dengan Drive itu kita serahkan dan akan dijelaskan oleh Bapak Agustian SPD. Kepada Bapak Agustian dipersilahkan. Silakan Pak Agustian di-unmute dulu. Oh ya. Terima kasih Bu Fitria, sudah jelas ya. Ya. Ya.
Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Ini untuk materi kita pada sore hari ini saya akan memberikan tentang Google Classroom dan Drive. Saya yakin kalau Bapak Ibu semuanya untuk yang namanya Classroom dan Drive itu tidak asing lagi. Karena apa? Itu sudah terbiasa untuk Bapak Ibu semua. Apalagi yang mungkin dari SMA, SMP, SMA itu saya rasa hal yang biasa. Jadi mungkin kalau saya di sini hanya gambaran secara umum saja. Bila Bapak Ibu bertanya nanti lebih dalam bisa di chat WA, nanti kita buka untuk konsultasi sama-sama. Tapi yang jelas Bapak Ibu semua bahwa di sini kita saling berbagi dan saling belajar intinya. Bukan berarti kami adalah menggurui. Itu saja Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk pertama adalah Google Classroom. Mungkin saya coba berbagi ini dulu langsung saja. Share screen, seluruh layar. Bentar Bapak Ibu. Ada terkendala. Ya, saya ulang lagi. Maaf Bapak Ibu, ada terkendala sedikit. Saya coba. Ini Pak Rian, apakah nampak layar saya Pak Rian? Belum Pak Kalau Agus ya. belum Pak, screen-nya belum muncul Pak Agus. Iya, karena ini mungkin masalah sinyal karena tombol berbagikannya ini tidak keluar, tidak aktif. Masih. Ya, untuk Classroom Bapak Ibu kita ketahui terlebih dahulu mungkin menjelang kita ya tampaknya belum bisa dibagikan. Yes. Jendela tidak muncul. Saya ulangi Bapak Ibu. Oke. Apakah sudah terlihat? Nah, sudah Pak. Ini karena Sudah, Pak. live. Nah, oke, sudah Pak Agus. Ini saya tampilkan secara umum. Ini tampilnya karena gambar drive, Bapak Ibu. Secara umum kita yang namanya Google Classroom, ya, saya tampilkan yang ini yang Google Classroom. Ya, saya coba berbagi. Ini tampilan Google Classroom saya, mungkin terlalu banyak mengikuti kegiatan dan dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu semua, platform daring yang digunakan dalam proses belajar mengajar ini ada, yaitu digunakan di PC dan bisa telepon seluler. Pada Classroom kita lebih bisa ini menambahkan atau memberikan, mengulas materi dan menilai tugas. Kita bisa mengatur tugas, membagikan materi dan link, serta berkomunikasi dengan siswa dan orang tua siswa. Itu kelebihannya kalau di akun belajar ID. Kita bisa ada berkomunikasi dengan orang tua juga di sana. Kalau mungkin Classroom ini kalau kita kaitkan dengan Merdeka Belajar,
Bapak Ibu mungkin karena kita bandingkan dengan PMM, yaitu platform Merdeka Mengajar, itu ada juga sejenis classroom. LMS ya, Learning Management System di sana untuk ada kelas. Di sini juga sama. Tetapi kenapa kita mempelajari classroom juga? Saya rasa tidak ada kurangnya kalau kita sama-sama mengetahui tentang belajar tentang classroom. Karena dengan belajar classroom, kalau Bapak Ibu mengenal classroom, saya yakin mengenal penggunaan platform Merdeka Mengajar nanti itu akan lebih mudah juga, saya rasa. Demikian Bapak Ibu. Apa sebenarnya perbedaan antara classroom dan PMM di sini? Kalau classroom itu produknya produk Google. Sedangkan PMM itu adalah produk Kementerian Pendidikan kita. Ya, itu bedanya saja. Tapi secara bentuknya mungkin berbeda, nanti ada cara penilaian segala macamnya karena berbeda berbeda vendor, kata Pak Rian tadi, kita karena berbeda. Nanti untuk classroom, Bapak Ibu semua, apa yang akan kita pelajari nanti di sini di classroom? Yang pertama, nanti kita akan mengatur kelas di classroom. Kemudian kita bagaimana mengundang siswa, bagaimana mengirim pesan kepada siswa, kemudian mengatur tugas, nanti lanjutnya menilai terakhir. Nah, kita sekarang bagaimana di mana classroom tadi? Nah, kita tahu kalau classroom tadi, Bapak Ibu semua, itu berada di aplikasi Google. Aplikasi Google itu ada di titik 9 ini. Di titik 9 ini, kalau Bapak Ibu di situ, untuk yang melalui PC ya, perangkat komputer, bisa Bapak Ibu lihat di sini, ada classroom di sini. Cuman di tempat Ibu mungkin tempatnya berbeda-beda. Ada yang di sini mungkin tempatnya berbeda-beda. Yang jelas dia di titik 9 atau di aplikasi Google. Tempatnya di sana. Bagaimana nanti kita belajar membuat kelas? Nah, untuk membuat kelas itu pertama kali ini karena saya setelah membuka Google tadi, setelah saya klik Google, nanti di sini ada tanda tambah di sini, kita klik, ya, kita klik. Di sini ada gabung ke kelas atau buat ke kelas. Kalau kita buat kelas, maka di sini kita bisa klik buat kelas. Nanti bisa di sini. Nah, selanjutnya setelah membuat kelas, kita klik di sini ada nama. Nah, kita di sini ada membuatkan nama. Untuk nama itu tergantung enaknya kita bagaimana membuat nama. Kalau di kelas itu seringnya membuat nama mapelnya dulu, walaupun itu tergantung kita ya. Saya buat PJOK, misalnya 7A. Ya, saya seperti itu untuk membuat classroomnya. Bagian ini akan tampil di depan. Saya lebih sering menggunakannya itu dengan menyebutkan semester. Nah, semester ganjil 2023 2022 ya, kita coba ya, 2022 2023. Mata pelajaran bisa juga kita buat PJOK, kita ulang kembali, tidak masalah. Untuk ruang bisa kita buat nama kita sebagai guru, tidak masalah juga. Agustian. Nah, kita sudah ini tinggal buat saja, tinggal klik buat, selesai. Kita tunggu beberapa saat, nanti kelas kita akan muncul dan akan jadi. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, ini tampilan classroomnya. Sudah tampilan layar, Bapak Ibu? Bapak Ibu, jelas muncul. ini?
Jelas Pak Agus. Oh ya. Setelah kita membuat tadi dana ini sudah terbuat, bagaimana sekarang kita meminta siswa atau Bapak Ibu bergabung di sini? Nah, sebenarnya ada 3 cara untuk kita siswa bergabung di classroom kita. Yang pertama kali secara umum dengan menggunakan kode kelas. Nah, kalau ini kodenya biasanya huruf kecil semua, ada 7 digit. Kemudian kalau kita mau lihat perbesar, kita bisa perbesar di sini. Ini kode kelasnya. Kemudian saya ada juga, Bapak Ibu ada yang bertanya dengan saya, apa kode kelasnya? Nah, ini kode kelasnya tadi. Kemudian di grup WA kita, saya ini membuat link. Nah, link itu dari sini. Nah, ini linknya. Tinggal disalin, menyalin kode kelas. Ya. Setelah kode kelasnya disalin, nanti ini disalin. Nah, ini menyalin kode kelas. Nanti saya kirim ke grup WA. Nah, seperti itu. Maka Ibu akan memilih, akan terhubung secara otomatis ke classroomnya yang saya buat ini. Kemudian ada lagi yang ketiga, kita bisa di sini ada tampilan streaming, tugas kelas, orang, dan nilai. Ini kita bisa, yang orang ini kalau kita mau tambah melalui email, kita tinggal tambah saja email siswanya. Siapakah email siswa yang akan kita tambahkan? Di sini bisa kita tambahkan. Ini karena saya ada siswanya, nah tinggal saya klik saja. Karena ini bukan akun belajar. Di sini Bapak Ibu, ini ada Pak Tasnim, saya umpamakan jadi siswa, klik, ini muncul, kita undang. Tinggal dia konfirmasi. Bila nanti dia konfirmasi, maka dia akan terhubung sebagai siswa. Jika ini buram, berarti dia belum mengkonfirmasi undangan saya untuk bergabung sebagai siswa. Itu untuk sebagai siswa. Kalau kita pengajar, kalau untuk di sini sebagai pengajar, nah, bagaimana mengundang guru yang lain? Kita berkolaborasi dengan guru yang lain. Nah, ini ada pengajar. Pengajar itu menggabungkannya hanya lewat di sini saja, lewat alamat email. Kita cantumkan siapa emailnya. Kita pilih, kita ketik di sini. Atau siapa yang pernah kita masukkan sebagai guru. Nah, ini saya contohkan Bu Fitri. Bu Fitri tinggal bila seandainya dia mengkonfirmasi undangan saya, dia akan jelas seperti ini. Ini berarti belum dikonfirmasi. Itu untuk memasuk sebagai siswa. Ini saya rasa untuk sebagai siswa sudah bisa semua ya, gampang sekali Bapak Ibu. Yang penting kalau sering itu sudah terbiasa, hal yang sangat mudah sekali. Kemudian ada bagaimana kita tadi terhubung dengan bisa berkomunikasi di sini seperti grup WA. Nah, saya lihat di classroom kita sudah banyak yang terbiasa nampaknya menggunakan ini classroom. Dia selalu tinggal kita ketik. Nah, siapa yang akan kita bicarakan, posting sama siapa, dan kita bisa menyampaikannya sebagai guru itu dengan bukan classroom ini saja, ke kelas-kelas yang misalnya 7A, 7B, 7C, sekali klik bisa kita ini jadwalkan, bisa kita dengan semua siswa membaginya dengan kelas yang lain juga bisa nanti. Itu caranya. Ya, nanti siswa bisa berbalas di sini, bisa membalas informasi, sama-sama berbalas atau memberikan informasi lainnya. Ini untuk pemberitahuan di kelas. Nah, selanjutnya lagi kita tugas kelas. Ini yang paling biasanya umum kita gunakan sebagai guru. Ya, sebagai guru kita umumnya inilah yang akan kita bagikan, yang akan kita gunakan. Yang pertama itu kita menugaskan kelas. Kita membuatkan tugas untuk siswa. Kita bisa membuat tugas kuis. Kita bisa membuat pertanyaan di sini. Kita bisa membagikan materi.
Jadi ada materi, pertanyaan, tugas kuis, dan tugas. Ini sebenarnya pada kekatnya tugas dan kuis ini pertanyaan ini hampir sama, yaitu ada soal juga. Kalau tugas ini sebagai pengalaman saja. Ini kalau saya memberikannya tugas ini umumnya biasanya bentuknya bentuk keterampilan Bapak Ibu. Nah, kalau saya menggunakan keterampilan biasanya anak-anak nanti minta mengirimkan video atau kegiatan. Misalnya saya belajar olahraga kebugaran jasmani. Nah, ini kebugaran jasmani. Nanti di sini buatlah video push up Ananda sebanyak 10 kali. Di sini itu nanti dengan begini kita sudah membuat tugas. Umumnya saya membuatnya ini untuk keterampilan. Kalau yang tugas, Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih dalam lagi. Kemudian tugasnya bisa kita jadwalkan, simpan draft. Kalau draft nanti yang bisa membaca kita saja. Kalau kita jadwalkan, enak. Kalau kita mau ngajarnya, saya dulu waktu kita online itu bisa jadwalkan kapan kita mau mengirim tugas. Jam misalnya hari Jumat besok, ya hari Jumat jam 8. Maka nanti otomatis jam 8 ini akan terkonfirmasi. Bentar Bapak Ibu ya, saya ada. Ya, kita akan terkonfirmasi. Anak-anak akan secara jam 8 itu akan secara otomatis dia akan tersampaikan tugasnya ini. Nah, kemudian kita juga bisa menugaskannya beberapa kelas. Beberapa kelas. Ya, kita bisa tugaskan beberapa kelas juga. Nih di sini untuk misalnya kelas 7A, di sini kelas mana yang kita buat sebagai guru bisa kita tampilkan. Nah, itu yang nanya, bisa mau 10 kelas, seluruh kelas yang akan kita sampaikan. Adam, saya mengajar 7A, 7B, 7C. Maka semuanya bisa saya share sekali. Kemudian bila kita ada mau hanya beberapa siswa saja, kita bisa pilih siswanya siapa saja. Nah, karena ini belum ada siswanya tadi, maka di sini kita sampaikan siswa siapa saja yang akan kita kirim, yang akan mendapatkan tugas kita. Bisa. Kemudian poin di sini akan kita buat berapa maksimalnya, biasanya 100. Tenggat waktu ini batas akhir kapan kita akan menerima tugas. Nah, Bapak Ibu lihat nanti di tugas yang dikirimkan oleh Bapak Ibu trainernya, di situ ada tenggat. Biasanya misalnya tanggal 30, berarti akan tanggal 30 itu jamnya bisa kita atur. Saya maunya tanggal 30 jam 23.59. Nah, kita biar tersusun rapi tugas kita, nanti kita buat topik di sini. Nah, topiknya apa? Kebugaran jasmani. Maka di sini saya tugaskan ini langsung saja, misalnya di sini saya tugaskan sekarang. Ya, biar kita lihat. Ini saya tugaskan, ini nampak nih. Nah, Bapak Ibu, ini tugas saya. Nah, ini untuk kebugaran jasmani, ini tugasnya. Kemudian nanti ada lagi kita mau buat apa? Tugas kuis. Nah, tugas kuis ini kita bisa kita buat judulnya apa, tentang tadi kita opsional ini petunjuk pengisiannya. Biasanya ini bisa kita isi, bisa tidak. Maksudnya opsional ini saya sering petunjuk pengisiannya. Di sini ada blank quiz atau Gform, ya, Google formulir yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh Bu Fitria tadi. Ini sama, tapi di sini banyak kelebihannya untuk khusus di akun Belajar ID. Apa kelebihannya yang menggunakan Gform di sini atau Google formulir di sini? Kita bisa mengimpor nilai. Nah, bila Bapak Ibu nanti mengisi anak-anak itu dengan syarat dia menggunakan akun belajar ID-nya, semua siswa menggunakan akun Belajar ID masuknya, maka di sini
bila anak-anak nanti mengerjakan tugas seperti soal yang dibuatkan oleh Bu Fitria tadi, dia berapa nilainya itu akan terkonfirmasi di sini nanti. Bisa kita langsung keluar. Nah, kita tidak perlu lagi si A sekian nilainya, si B kita buat, tidak perlu lagi. Yang penting dengan cara kita menggunakan tugas kuis dan JIPOM yang di sini. Nah, di dalam yang ya ini ada pertanyaan. Nah, kalau pertanyaan ini umumnya satu soal yang kita gunakan sama tetap seperti JIPOM juga, hanya saja di sini satu saja bentuknya. Satu soal atau soal esai, pilihan jawaban singkat atau pilihan ganda. Itu sama Bapak Ibu semua. Lanjutnya di sini materi. Nah, untuk materi kita bisa kasih materi. Saya seperti sering judul materinya apa kita buat, misalnya olahraga sepak bola. Ya, nanti di sini materinya apa? Anak-anak disuruh minta membaca. Bacalah materi berikut. Ya, bila tidak mengerti, tanyakan dengan guru. Nah, Bapak Ibu, ini opsional. Kira-kira seperti ini. Tapi saya yakin nanti kita kembangkan. Di sini opsional, maksudnya bisa kita tulis dan bisa kita isi dan bisa tidak. Kemudian materinya apa? Nah, materinya kita ambil dari drive kita, buku paket. Kemudian bisa kita tambahkan video juga bisa, tapi videonya harus dari YouTube. Videonya hanya bisa kita ambil dari YouTube. Kemudian dari link bisa juga kita upload buku bisa di sini, upload materi apa saja. Nah, itu bentuk kira-kira dari materi. Kemudian masuk ke nilai. Nah, kita telah membuat tugas. Nah, untuk nilai Bapak Ibu di sini karena ini belum ada yang mengerjakan, tugasnya belum ada juga, maka tidak ada nilai. Saya akan tampilkan, coba lagi ini. Saya coba tampilkan yang dari, ulang Bapak Ibu ya. Apakah bisa berbagi layar seluruhnya? Oke. Apakah jelas Bapak Ibu? Apakah jelas? Belum. Belum keluar ini screen-nya, Bapak. Oh, iya. Iya. Bisa tampil? Sudah. Oke, sudah. Oke. Saya coba di sini nilai siswa saya tampilkan di sini. Nah, Bapak Ibu, ini classroom saya. Ini bentuknya ada nilai siswa di sini. Mungkin di sini nilai real yang saya